Ayo. Pull. Oh. Ya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Narmarta Nurza. Saya Anastasia. Saya Natasha. Jadi kami hari ini bakal ngelakuin wawancara ke PT Bus yang ada di Pekanbaru. Let's go, ikutin kami. It's cold. I've got to leave here before I go. I pull my shirt on, walk out the door, drag my feet along the floor. I pull my shirt on, walk out the door, drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus, cool professor studying romances. How am I supposed to pretend I never want to see you again? How am I supposed to pretend I never want to see you again? Oke guys, jadi kami udah sampai di salah satu PT transportasi bus yang ada di Pekanbaru. Nah, kita udah sampai di PT TAM. Jadi, ayo ikutin kami. Let's go. Feet on your cafe out, you look inside and turn to the door, drag your feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus, cool professor studying romances. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Asroh dari mahasiswa Universitas Riau jurusan pariwisata. Saya Anastasia. Nama saya Dela Narmarta Nurza. Saya Rizky Fuki, Rama dari pariwisata. Iya Pak. Nah, jadi kami sini mau wawancara sama Bapak. Ada beberapa pertanyaan terkait. Itu yang pertama Pak, pertanyaannya itu apa yang memotivasi Bapak hingga akhirnya mendirikan usaha PT TAM Wisata ini? Kebetulan ini saya bukan owner ya Mbak. Ya, saya pelaksana. Kalau owner itu kita induk kita sama dengan kargo. TAM Kargo sendiri itu induk utama usahanya TAM di bidang transportasi. Material transportasi pengangkutan barang. Tahun 2016 baru berdiri ini TAM wisatanya sendiri. Berarti TAM ini di 2016. Kalau secara legalitas di Februari. Tapi kalau secara pengadaan unit udah di 2015 Oktober. Kira-kira tuh Pak, keterampilan utama apa yang diperlukan untuk mendalami pekerjaan ini gitu? Keterampilan atau skill apa gitu yang harus dipunya? Kalau untuk transportasi pariwisata, yang pertama itu unit, ketersediaan unit, keamanan, kenyamanan terhadap unit. Kondisi unitnya harus prepare, harus kondisi fit jalan, jangan sampai tinggal di jalan. Itu aja. Terus satu lagi ya di driver secara pelayanannya gimana, gitu aja sih. Nggak terlalu ribet lah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tantangan terbesar yang dihadapi saat menjalankan operasional bus itu apa Pak kira-kira? Tantangannya? Iya. Tantangannya ya bersaing lah, menghadapi persaingan antar sesama ini transport. Ya, itu yang mulai dari persaingan harga, persaingan pelayanan, itu aja. Pelaksanaan di lapangan itu pelaksanaan di lapangan itu ada nggak? Pelaksanaan di lapangan artinya gimana nih? Cuma kayak ada kendala gitu. Oh ya, trouble itu makanya saya bilang tadi ketersediaan unit yang betul-betul fit. Nah itu sih modalnya utama dari transportasi. Oke, menurut Bapak apa faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan rute bus?
pertimbangan kalau kita dasarnya pariwisata itu berdasarkan permintaan dari customer, bukannya di diri ini. Cuma ya itulah dia, mereka ngasih rute ke kita ikutin rute mereka. Kalau emang ada yang bisa kita bantu menyesuaikan di waktu, kita sesuaikan. Kalau untuk pariwisata itu permintaan dari customer. Gitu. Berarti driver tuh udah hafal rute-rute itu? Insya Allah semua hafal. Paling kalau nggak mentok-mentok, kalau dia nggak tahu dia Google Map. Ya. Itu aja. Selanjutnya, apa sih tips yang selalu PT TAM Wisata terapkan agar konsumen loyal dan puas terhadap jasa yang digunakan? Ya balik lagi ke yang itu, dia putarannya pasti unit, cek pengecekan fit sebelum keberangkatan, terus ya fasilitas yang ada di dalam, ya bentuk AC, TV, karaoke semua batal, itu kita pengecekan. Terus kondisi unit, mobil betul fit untuk ready jalan, kita readykan jalan. Terus satu lagi pembinaan di driver. Pembinaan driver memberikan pelayanan ya terutama dari cara untuk berkomunikasi yang baik dan benar. Itu aja. Yang enggak inilah dari penampilan, dari apa itu kita punya standarnya sendiri gitu. Berarti mau fokus itu ke pelayanan Pak? Iya tetap. Kalau untuk pariwisata itu pelayanan nomor 1. Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani situasi darurat atau masalah teknis yang mungkin terjadi saat pengoperasian bus di perjalanan? Trouble berarti ya, trouble di unit ya. Trouble unit. Kita punya mitra yang harus kita jalin kerjasama ya kalau bisa dapat apain itu di tiap daerah kita punya relasi atau mitra. Jadi kalaupun ada trouble di jalan itu hanya untuk pengadaan barang, kita tinggal cash telepon ke mitra kita itu untuk pencarian barang atau apa. Kalau memang ada trouble yang cukup parah, mobil tidak bisa bergerak lagi, kita telepon teman-teman di sana untuk nyoba nyariin pengganti. Jadi setiap daerah tuh harus ada gitu, harus ada mitra. Makanya kemungkinan kalau mungkin kedepannya kalau mereka berkembang mungkin di tiap daerah kita coba ngadain gitu. Tiap daerah kita ngadain tamnya sendiri. Sekarang baru 2, Jakarta 1, Pekanbaru. Jadi misalkan untuk ya semua hampir tiap daerah. Jadi untuk coveran secara kalau untuk travel itu lebih cepat. perjalanan saat itu langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk memastikan bus itu dalam kondisi baik dan terawat Pak? Kita kan ini punya standarnya. Kalau mobil udah keluar dari kandang terus dia jalan, itu kan driver ngerasain selama berapa lama dia pergi, 3 hari. Itu dia punya insting dan makanya kita edukasi juga di driver tentang gimana pengoperasian unit. Jadi kalau ada terasa dia ini ada trouble, dia langsung segera perbaikan saat dia bikin report tertulis, apakah report desain dia ke bagian operasional bahwa ini dia ada trouble ini itu dia pulang itu kita lakukan tindakan langsung. Jadi 1, 2, 3 hari kalau memang ada perbaikan kita perbaikan dan kita pastikan nanti unit di hari kedua hari ketiga itu ready untuk jalan. Berarti itu ceknya berkala? Iya berkala, tetap berkala. Ada perawatan rutin, ada perawatan yang dadakan ini emang harus kita ini. Itu dari drivernya kontrol. Jadi cuma sekian sih Pak wawancara dari kami. Ada lagi mau ditambahin enggak? Ada Rizky? Ada yang kurang jelas ada? Jadi cukup sekian kali Pak wawancara dari kami. Terima kasih Bapak udah menyempatkan waktunya, maaf juga udah mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon, you're out on the stone and grass.
feeling blessed, never stressed. Got that sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Matasya Asroh dan ini ada teman saya. Saya Anastasia. Ada dua lagi teman kami yaitu Dela Nurmareta Nurza dan Rizky Febrian. Sebelumnya izin perkenalan Kak, nama kakak siapa ya? Aulia. Kak Aulia. Jadi di sini kami izin wawancara ya Kak untuk tugas mata kuliah kami yaitu manajemen transportasi. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai motivasi, yaitu kira-kira apa sih motivasi dari owner Fajar Wisata ini untuk mendirikan usaha ini? Mungkin salah satu faktor utama atau motivasi Bapak itu tentu adanya peluang bisnis mungkin ya. Peluang bisnis di bidang transportasi. Apalagi di sini kan warga domestik maupun mancanegara rata-rata memang membutuhkan transportasi untuk perjalanan sewa menyewanya gitu ya. Jadi kalau menurut owner Fajar Wisata sendiri, karena ada suatu peluang bagi Bapak itu, jadi dia menyediakan bus pariwisata karena pada saat itu belum terlalu banyak yang menggunakan bus pariwisata gitu untuk melakukan transaksi usahanya gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira keterampilan utama apa yang diperlukan untuk mendalami pekerjaan ini gitu. Nah, kalau dalam bidang bus pariwisata atau transportasi ini tentu kemampuannya itu lebih ke perbaikan atau teknik transportasinya itu. Lebih ke mesin terus sama kemampuan untuk mengetahui rute perjalanan. Karena kan nanti kan dari rute perjalanan tuh kita bisa tahu tuh berapa biaya yang diperlukan untuk kos lebih ke solarnya atau belum lagi untuk perbaikan dan lain-lainnya gitu. Plus pajak. Sekarang kan pajak lagi apalagi tuh lagi marak kali, apalagi pajak badan naik kan. Jadi tentu itu juga harus kita ketahui juga. Jadi harus paham mesin, rute, sama pajak tadi tuh ya Kak? Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar yang dihadapi PT Fajar ini saat menjalankan operasional bus itu kira-kira apa ya Kak? Lebih ke memanajemen rute perjalanannya sih gitu. Kayak menyusun rute yang lebih efisien gitu ya, supaya nggak boros ke solarnya gitu. Terus tambah keselamatan dan keamanan penumpang pastinya gitu. Soalnya kan prosedur keamanan ini kan udah ada juga dijelaskan sama Disub langsung, Dinas Perhubungan langsung gitu. Sama manajemen personal atau karyawan gitu. Dalam merekrut karyawan mungkin yang udah berpengalaman gitu. Menurut Kakak, apa sih yang menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan rute bus? Kalau untuk merencanakan rute bus itu lebih ke jarak, waktu, dan tempuhnya. Karena kan itu kan juga menyesuaikan kos dan biaya tadi ya. Terus tambah daya tampung dan keamanan yang cocok untuk melewati destinasi atau rute perjalanan bus itu. Sama satu lagi tentunya daya tarik dari wisatawan. Itu sih kalau untuk menentukan rute perjalanan bus tadi. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih tips yang selalu diterapkan agar konsumen itu loyal dan puas terhadap jasa yang telah digunakan itu? Tentunya kalau ingin konsumen itu lebih loyal, pasti kita memberikan layanan kita ditingkatkan lagi ke konsumen. Contohnya dari kayak awak pekerja atau supir driver itu kita harus latih betul agar dia bisa menyesuaikan dengan konsumen gitu, dan konsumen juga nggak komplain gitu kan. Tentunya tambah juga kita harus lebih memerhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang di dalam bus gitu sih, supaya mereka lebih, wah ini Fajar Wisata tempatnya bagus nih, pasti kayak loyal gitulah contohnya gitu. Sama satu lagi sih, ditingkatkan kualitas busnya gitu. Jadi fokus utama itu di pelayanan dulu ya? Ya betul, pelayanan dulu nomor satu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Fajar Wisata ini menangani situasi darurat atau masalah teknis yang mungkin terjadi saat pengoperasian bus di perjalanan? Itu kan tadi kan yang mungkin saat terjadi gitu ya. Kalau memang terjadi biasanya kita sih
yang kita utamakan sih keselamatan dan kenyamanan penumpang dulu ya. Jadi kita langsung ganti busnya di lokasi yang terdekat kita dudukan gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai gitu ya. Jadi kita untuk mencegahnya tuh maka kita melakukan perawatan pada busnya gitu. Pasti kita melakukan perawatan dulu sebelum bus itu berangkat gitu. Agar nggak terjadi keadaan darurat seperti tadi. Berarti setiap apa tuh harus ada pemeriksaan rutin ya? Iya, selalu ada pemeriksaan rutin sebelum berangkat. Itu wajib. Untuk pertanyaan terakhir itu, jadi apa sih langkah-langkah yang Fajar Wisata ini ambil untuk memastikan bus tetap dalam kondisi yang baik dan terawat? Tentunya kalau untuk memastikan bus itu dalam keadaan baik dan terawat, pastinya dilakukan pemeriksaan rutin kayak yang sebelumnya tadi jelasin ya. Perawatan berjangka atau mengikuti jadwal servis yang udah disesuaikan gitu, yang udah ditetapkan gitu ya. Terus ditambah infeksi dan pemeriksaan gitu. Jadi infeksi keseluruhan sebelum perjalanan itu wajib dilakukan gitu. Agar tadi kayak sebelumnya biar nggak terjadi keadaan yang tidak diinginkan tadi gitu. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari wawancara kami. Mungkin cuman itu yang ingin kami sampaikan. Maaf banget Kak udah ganggu waktunya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Jadi guys, kita datang lagi ke Firkansa untuk kesekian kalinya. Semoga kali ini kita diterima ya. Backyard boy, you make me nervous. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Matasya Asro, biasa dipanggil Tasya. Saya mahasiswi Usaha Perjalanan Wisata dari Universitas Riau angkatan 2022. Usaha Perjalanan Wisata. Ya, di sebelah saya ada teman saya. Saya Anastasia. Kemudian terus ada teman kami satu lagi, Della, sebagai kameramen. Sebelumnya izin bertanya Pak, nama Bapak siapa? Armen. Bapak Armen ya. Di sini kami ada beberapa pertanyaan ya Pak, karena Bapak lagi sibuk, bisa langsung aja gitu. Aja, ya. Yang pertama tuh tadi keterampilan utama apa yang harus diperlukan untuk mendalami pekerjaan ini? Mungkin dari segi pelayanannya. Oke, kalau untuk masalah keterampilan paling karena kita penjualannya jasa ya, di sini kita menjual bis wisata. Jadi otomatis kemampuan kita berbicara kepada konsumen supaya mereka mau nggak memakai mobil kita. Ibaratnya orang udah datang ke sini, tentunya kita nggak harus lepas, harus dapat lah ibaratnya kalau kita secara pelayanan jasa, karena supaya mereka bisa memakai bis kita. Mungkin itu aja kalau dari segi keterampilan. Public speaking-nya gitu ya Pak? Betul, mungkin kayak gitu ya garis besarnya. Kemudian kalau tantangan terbesar yang pernah dihadapi untuk menjalankan operasional bus ini seperti apa gitu? Kalau tantangan terbesar operasional mungkin berarti operasional mengenai kejadian sehari-hari ya gitu ya apanya. Ya paling mungkin ada kendaraan kita rusak di jalan apa gimana gitu kan. Terus kalau dari segi operasionalnya orang ini yang nyewanya nggak sesuai dengan jadwal yang atau rute yang disepakati dari awal gitu. Itu aja sih. Kalau Firkansa ini di sini ada berapa unit ya Pak? Kalau untuk di Pekanbaru kita ada 5 unit. 5 unit tapi sedang beroperasi semua ya? Sekarang operasional semua di Sumbar semuanya. Sumbar ya Pak. Oke. Karena bisa dilanjut pertanyaan nomor 4. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak apa faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan rute bus? Faktor utama untuk mempertimbangkan rute bus. Iya. Pertama mungkin kalau untuk wisata kita rutenya nggak ada rute yang baku gitu, jadi fleksibel lah. Kita karena angkutan wisata kan tergantung dari apanya, dari penyewa mau kemana, mau ke situ. Paling nanti kalau apa ya,
Ibaratnya kalau tantangan di rute sih nggak ada, paling nanti kalau misalnya ada jalan yang nggak bisa kita lalui gitu. Kalau kayak bus besar itu kan lumayan tuh, bus besar itu kadang ada jalan yang nggak bisa dilalui, jadi kita perlu survei juga mereka maunya kemana gitu kan. Yang kedua ya mungkin itulah apa kendalanya, ya kayak ada kejadian yang nggak kita inginkan, misalnya tabrakan apa gimana gitu kan. Itu sih paling, di samping kompetitor juga mempengaruhi lah gitu kan. Untuk selanjutnya, apa tips yang selalu diterapkan agar konsumen loyal dan puas terhadap jasa yang telah digunakan? Biasanya kita kalau untuk keberangkatan, kita bekali pengemudi itu dengan kritik dan saran. Jadi kritik dan saran ini kita kasihkan ke pengemudi saat dia ketemu sama konsumen. Setelah konsumen memakai bus, mereka berikan kepada konsumennya. Jadi apa yang mereka rasakan selama kita dalam perjalanan ini. Nah, ini gunanya kan supaya kita bisa feedback. Gimana, apakah ada kekurangan, apa kelebihannya gitu kan. Dan ini kritik dan saran ini dibuka langsung oleh pimpinan kami. Jadi pimpinan ibaratnya mengetahui langsung lah apa kendala yang dihadapi. Pun setelah itu kita juga follow up ulang lagi kepada konsumennya yang selama pakai bus, gimana kesan dan pesannya selama pemakaian bus ini via WA itu ya. Jadi kita bisa sedikit banyaknya kita ada bahan untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani situasi darurat atau masalah teknis yang mungkin terjadi pada saat operasi bus? Kalau kita kan Firkansa ini kan perusahaannya PT NPM namanya. Jadi basis kita itu ada di Sumbar, di Sumatera Barat, di Kota Padang Panjang lah. Jadi kalau selama kita perjalanannya ke Sumbar kayaknya sih masih bisa di cover lah sama itu kan. Kalau misalnya Firkansa nggak bisa, mungkin dengan mobil PT NPM-nya bisa membantu gitu kan. Pun juga kalau mereka ke arah Sumatera Utara, kita ada perwakilan kita di Medan, di Kota Medan. Jadi mungkin bisa dibantu dengan bus yang standby di Medan gitu. Jadi kalaupun busnya rusak nggak bisa jalan lagi, mungkin kita kirim bus dari Medan kalau yang dia di Sumatera Utara, atau yang dikirim bus dari Padang Panjang kalau mereka yang ada di Sumbar gitu. Itu sudah ada antisipasi ya Pak? Sudah ada antisipasinya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memastikan bus tetap dalam kondisi yang baik dan terang itu apa? Langkah-langkah yang ambil untuk memastikan bisnya tetap prima lah gitu ya. Iya. Jadi kita tetap melakukan servis rutin setiap berapa kilometer, 1000 kilometer kita tetap melakukan servis rutin. Baik itu di kantor pusatnya atau di sini. Kalau di kantor pusat kita ada overhaulnya, ada workshopnya gitu, ada bengkelnya juga gitu. Jadi apa-apa yang menyangkut mengenai kesehatan bis lah gitu ibaratnya kan, apakah mobil ini layak untuk jalan atau enggak, itu ditentukan nanti di Padang Panjangnya, di bengkel kita. Berarti itu yang di Pekanbaru ini itu Kan baru ini mungkin kita masih pakai bengkel luar atau mitra dari luar gitu kan, karena belum secara basisnya kita di sini kantor cabang gitu kan, belum ada itunya. Dan gitu kalau rusak di sini nanti dikirim montirnya dari Padang Panjang. Mungkin itu saja Pak sesi tanya jawab dan akhir dari wawancara kami. Terima kasih Bapak sudah meluangin waktunya. Maaf banget sampai ganggu, sampai berapa kali juga mau kesini juga ya Pak. Jadi segitu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Everybody's talking, but I don't wanna know. Feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings, I'm living in dreams, and at the top of our lungs we sing. Everything is perfect. Oke guys, jadi selesai wawancara kita di Firkansa. Saya Dela Marta Kerja. Saya Natasha Asro. Saya Anastasia. Makasih udah nonton video kita. Thank you. Boy, you make me nervous. Right now? End of flashback. Halo guys, jadi kita udah di PT Fajar. Dan mereka lagi antar surat. A few minutes later. Halo
guys, jadi kita hari ini gagal lagi. Ini sudah hari kesekian kalinya kita gagal. Oke guys, jadi ini merupakan Ketiga atau keempat kalinya ya? kita ke Firkansa. Jadi doakan kita sukses kali ini. Amin. Let's go. A few moments later. Yang begini boleh, atau yang pagi, yang dulu boleh. Ya, cuma yang dulu. Yang kalau bisa, kalau apa dulu? Kalau bisa masukkan. Tapi yang buat ini. Ya. Bisa, kalau sekarang kita kegiatan, kita malah tidak akan dulu dengan di lantai itu. Thousand years later. Hujan guys. Nih, baru mau berangkat. Nah, Bella. Hujan.